Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam Kamis kita ini bisa bertemu kembali dengan Al-Ustadz Misbahuddin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala tetap dalam lindungannya. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah materi pada malam hari ini tafsir surat At-Tariq. Ustaz. Surat At-Tariq. Marilah kita dengarkan bersama, kita simak bersama. Mudah-mudahan sekali lagi para jamaah sekalian kita niatkan bertolabul ilmi, mencari ilmu, karena walau bagaimanapun kita sudah lambat laun Pak, jamaah sekalian. Allah mungkin masih senang kepada kita sehingga kita masih diberikan umur panjang. Jamaah rahimakumullah, langsung aja kita berikan kepada Ustaz Misbahuddin. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, setelah pada 2 pekan yang lalu kita mengkaji kitab Hadis Sahih Al-Bukhari, pada Rabu malam Kamis ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di juz yang ke-30. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji Al-Quran surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini termasuk ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 17, diturunkan setelah Al-Quran surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Ini yang sudah pernah saya sampaikan bahwa penempatan urutan Al-Quran itu bukan didasarkan kepada urutan turunnya, tetapi berdasarkan tauqifi, petunjuk dari Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah
Kemudian Rasul menyampaikan kepada para sahabat, utama yang mencatat Al-Quran, surah ini, ayat ini diletakkan di sini dan selanjutnya. Sehingga tidak usah heran kenapa kemudian Al-Alaq tidak diletakkan pada awal Al-Quran, tetapi yang diletakkan adalah Al-Fatihah. Ini adalah tauqifi. Kemudian keterkaitan antara Al-Quran surah At-Tariq dengan surah sebelumnya Al-Buruj. Di dalam Al-Quran surah Al-Buruj dengan At-Tariq sama-sama diawali dengan sumpah menyebut salah satu makhluk Allah yang sangat besar yang dapat diindra oleh manusia, yaitu langit. Di Al-Buruj Allah mengawalinya dengan was-sama'i dzatil buruj. Di sini Allah mengawalinya dengan was-sama'i wat-tariq. Penjelasannya sudah lalu saya sampaikan. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Buruj Allah menjelaskan tentang perilaku orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah At-Tariq Allah menyebutkan tentang sifat Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah Al-Fasl, pemisah antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Quran juga bukan Al-Hazl, bukan sendaguro, tetapi benar-benar sebuah kebenaran. Ini keterkaitan antara Al-Quran surah Al-Buruj dengan Al-Quran surah At-Tariq. Kita mulai pada bagian yang pertama di dalam tafsir Al-Maroqi ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nanti kalau selesai bagian pertama kemudian ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau tidak ada nanti ke bagian yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i demi langit, wat-tariq dan apa yang datang di malam hari. Apa yang datang di malam hari, Ibu Bapak? Allah memberikan pertanyaan tentang itu. Wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah engkau apakah yang datang di malam hari? Ini sama dengan ketika Allah menjelaskan tentang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kemudian Allah memberikan jawaban atas pertanyaan yang Allah sampaikan. Kalau Bapak Ibu cermati Al-Quran, ada kalanya Allah menyampaikan sebuah pertanyaan, kemudian Allah memberikan jawaban atas pertanyaan yang Allah sampaikan. Ada kalanya Allah menyampaikan sebuah pertanyaan tanpa memberikan jawaban, karena pertanyaan itu sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui secara umum. Ada kalanya Allah menyampaikan sebuah pertanyaan yang bersifat sesuatu yang mengherankan. Sehingga beberapa pertanyaan dalam Al-Quran itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda, tergantung iradah Allah meletakkan pertanyaan itu. Dalam Al-Quran surah At-Tariq ayat 2 Allah memberikan jawabannya pada ayat yang ketiga. At-Tariq adalah An-Najmus Saqib. An-Najmu bintang As-Saqib yang cahayanya menembus. Pertanyaannya kemudian, apakah kalau siang hari tidak ada bintang? Siang hari sebenarnya ada bintang, Bapak Ibu. Hanya karena cahaya bintang kalah oleh cahaya matahari sehingga tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Maka begitu mataharinya bergeser, kemudian malam menyelimuti bumi yang membelakangi matahari, maka bintang-bintang itu akan terlihat. Dalam Al-Quran surah Al-An'am Allah juga menjelaskan di antara tujuan Allah menciptakan bintang. Kata Allah, untuk memberikan petunjuk fi dulumatil barri wal bahri,
memberikan petunjuk pada manusia di dalam mengarungi gelapnya daratan dan lautan. Ini pun sudah saya sampaikan ketika menjelaskan tafsir Al-Quran surah Al-Buruj. Sebelum Allah memberikan ilham kepada manusia, yang dalam bahasa manusia menemukan itu kan sebenarnya hidayahnya dari Allah, Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta kemudian kita itu menemukan tanpa bimbingan Allah. Allah membimbing manusia untuk mengadakan eksplorasi, maka Allah membukakan tabir ilmu pengetahuannya, ditemukanlah kompas. Tapi sebelum ada kompas, Allah sudah mengajarkan kepada manusia untuk membaca arah menggunakan patokan gugusan bintang-bintang. Dan sampai sekarang masih digunakan oleh saudara-saudara kita yang ya Pak, bekerja di lautan. Kalau kita yang di daratan kan kadang deleng kadang ora ya Pak. Ake orane daripada deleng ya kan begitu. Yang penting jangan keliru saja. Kemudian kalau ada bintang jatuh, segera mengajukan permohonan kan gitu kan. Jadi dianggapnya kalau bintang jatuh bisa mengabulkan permohonan. Itu bukan ajaran al-Islam. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Allah juga menyebutkan bahwa tujuan Allah menciptakan bintang diantaranya adalah walaqad zayyana sama'ad dunya, sebagai hiasan langit dunia. Kita begitu kehilangan ketika malam hari langitnya ditutupi oleh awan, sehingga perhiasan berupa bintang-bintang tidak dapat kita lihat. Ini Allah menyampaikan zayyana sama'ad dunya. Kemudian yang ketiga kata Allah rujuman lisayatin. Bintang-bintang itu oleh Allah digunakan untuk rujuman, melempari seton dari bangsa jin, yang mereka biasa naik ke langit untuk mencuri dengar berita-berita gaib yang Allah wahyukan kepada para malaikat. Nanti setan dari bangsa jin ini akan mendatangi kahin, dukun, para peramal, menyampaikan sepotong kebenaran. Menyampaikan sepotong kebenaran. Jadi bukan utuh kebenarannya, tapi hanya sepotong saja. Kemudian mencampurnya dengan 100 kedustaan dan disampaikan kepada para dukun. Makanya Rasul kemudian mengingatkan orang-orang beriman mendatangi dukun menyebabkan ibadah sholatnya tertolak. Baru mendatangi saja Bapak Ibu menyebabkan ibadah sholat kita tertolak. Baru datang. Nah berarti nanti kalau tanya percaya lebih lagi kan seperti itu. Bagaimana kalau benar? Peluangnya 1 berbanding 100. Karena kebenarannya hanya sepotong, kedustaannya ada 100. Maka dalam terminologi masyarakat Jawa kadang menyebut dukun itu dengan sebutan penggoroan. Penggoroan itu berarti tukang goroh. Ini kan aneh Pak. Sudah digelari tukang goroh tapi datangi, ditanya, diandel, ini kan aneh. Padahal ditanya dari mana tas ning penggoroan, berarti kan tas dolan ning tukang goroh, tapi diandel. Jadi kalau sudah disebut penggoroan ya jangan dipercaya. Berarti memang yang disampaikan adalah kedustaan. Kemudian bisa diamati fenomena jadi masyarakat bahwa penggoroan ini laku oleh orang-orang di luar kampungnya, tapi di kampungnya sendiri tidak laku. Jenengan bisa survei lah.
adakan penelitian, survei untuk mengamati para dukun misalnya gitu. Di kampungnya kadang tidak ada yang kenal. Ada orang tanya mau ketemu siapa? Si Fulan. Si Fulan siapa? Wong pinter itu kan. Jadi kan kadang-kadang kaget, kok pinter? Di sini aja tidak ada yang percaya gitu. Tapi orang luar percaya. Ini pengguruan. Jadi bintang itu Allah jadikan untuk rujuman lissayatin, melempar setan dari paksa jin. Jadi kalau panjenengan lihat malam hari bintang-bintang itu kemudian bergeser, itu adalah rujuman lissayatin. Jangan seperti anggapan saya ketika kecil. Kalau ada bintang nyelorot kemudian pada teriak teluh gitu kan. Kemudian yang pada punya anak kecil panik, awas bayi ini digawa teluh. Seperti itu kemudian bayi ini meriang, ya nyata kenang teluh. Terus goleti sing sugih siapa gitu kan. Jadi fitnah. Ko wadale wong sugih. Makanya orang kaya kadang-kadang kasihan Pak, dituduh oleh tetangga-tetangganya gitu kan. Tanya ke dukun, dukunnya bilang bener. Makanya disebut dukun ngedu wong rukun. Jadi wis goroh ngedu sisan. Makanya jangan datang kepada mereka. Kalau mau datang ke orang pinter, ya datanglah ke orang yang kuliahnya S2, S3 itu orang pinter, profesor itu orang pinter. Orang yang pesantrennya lama, kiai, ulama itu orang pinter. Kadang-kadang yang jadi dukun SD saja tidak tamat diarani orang pinter itu. Ini keliru gitu kan. Jadi bintang itu Allah ciptakan dalam Al-Quran dengan 3 tujuan tadi. Litahtadu fi dulumatil barri wal bahri, menunjukkan arah gelapnya daratan dan gelapnya lautan, kemudian menjadi hiasan bagi langit, kemudian juga sebagai pelempar setan dari bangsa jin. Kemudian ayat yang keempat Allah menyampaikan in kullu nafsil lamma 'alaiha hafid. Sungguh tiap-tiap jiwa. Bapak Ibu kadang mengatakan manusia adalah monodualisme. Mono satu, dualisme dua, paham. Kenapa monodualisme? Karena kita beranggapan manusia itu terdiri dari jasmani dan ruhani. Maka dulu ada istilah santapan jasmani dan santapan ruhani. Ini lagi mendengarkan santapan ruhani. Nanti kalau pulang makan malam berarti santapan jasmani. Kalau makan sambil mendengarkan pengajian berarti loro-lorone nyantap begitu. Lagi apa? Dua santap. Santap jasmani dan santap ruhani. Masuk jasmaninya, ruhaninya embuh kan begitu Pak. Wong mendengarkan tausiah lewat HP, lewat YouTube, lewat radio, karo maem sing suarane rosa. Apa? Keripik sentir kan krau. Jadi begitu rampung kan apa miki embuh, krungune krau kan. Karena Bapak Ibu, orang itu kan rata-rata otaknya tipenya alfa. Apa otak tipe alfa itu? Otak tipe alfa itu hanya bisa fokus pada satu arah. Kalau nyenengan lagi fokus pada satu arah, dijak ngobrol kemudian tidak nyambung, nyenengan tipe otaknya alfa. Tapi kalau bisa membagi ke beberapa arah, tipe otaknya berarti beta. Lagi nonton bola, istrinya ngejak ngobrol, tang, nyenengan mendengarkan, tapi meripate ke acara TV. Begitu istri tanya, pripun mas? Nyenengan ngomong, pripun apa nih? Lah berarti alfa. Jadi bojone, ngomong sing mau dawan nemen kah sampean apa nih? Gitu kan. Nanti istrinya ngetes, coba diulangi. Tadi saya ngomong apa saja? Nyenengan menjelaskan runtut tipenya beta. Lah sebenarnya kita itu bukan terdiri dari dua tapi tiga. Bagian yang pertama yang bisa dilihat, fisik atau jasmani.
yang mengalami kefanaan. Maka kalau Bapak Ibu setiap pagi habis mandi, setiap sore habis mandi bercermin, akan mengamati perubahan. Dan yang berubah tidak hanya lahiriah, tidak hanya yang terlihat, tidak hanya kulit yang berkerut Bapak Ibu, tapi organ-organ dalam juga berkerut. Jantung berkerut. Maka kenapa orang semakin tua semakin cepat rengosan? Ngomong lagi SD numpak pit aduh orang rengosan. Bareng wis pangsiun numpak pit rengosan. Lo SD pada kena karo pangsiun kan aduh. Karena apa? Organ dalam juga mengalami penyempitan. Yang tidak mengalami penyempitan membesar hanya satu, jantung. Jantung itu yang semakin besar, maka semakin tua jantungnya semakin besar karena semakin berat kerjanya. Tapi ginjal mengecil, kandung kemih mengecil. Buktinya apa? Semakin tua semakin sering pipis. Ketika masih di bawah 60, 40, 50 atau 29 ke 50, malam tidur nyenyak. Ketika sudah di atas 60, sering lilir, pipis lagi. Karena apa? Ginjalnya mengecil. Jadi tidak hanya kulit yang berkerut, organ-organ dalam pun berkerut. Lambung pun mengecil. Maka semakin tua makannya semakin sedikit. Ini sudah sunatullah begitu Bapak Ibu. Gelem ora gelem. Karena sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Yasin itu kan. Wa manu amirhu nunakisu fil kholqi. Pendengaran juga begitu, penglihatan juga begitu. Kalau sebelum 40 masih normal, di atas 40 mulai plus. Tapi aku masih normal Pak sampai 60. Apa? Ndeleng duit. Takaruan abang-abang ya atus ya Pak. Sehingga ini mana? Atus bisa ngerti abang gitu kan. Tapi nominalnya kan tidak kelihatan. Ini sunatullahnya, fisik ini. Kemudian yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah an-nafsu. Nafsun yang dimaksud oleh ayat ini. Nafsun itu jiwa. Kalau dalam bahasa komputer, fisik atau jasad ini yang Bapak Ibu lihat, laptop saya. Jiwa itu adalah programnya. Maka ada jiwa yang oleh Allah sebut dengan an-nafsul mutmainnah. Ada an-nafsul lawamah. Ada an-nafsul amarah. Itu jiwa. Jiwa ini tidak dapat dilihat, tetapi jiwa ini bisa diamati bentuk perilakunya. Dan jiwa ini Bapak Ibu bisa dipelajari. Makanya ada ilmu jiwa agama, ada ilmu jiwa pendidikan, bahkan ada dokternya kan, dokter spesialis kejiwaan, karena memang jiwa bisa dipelajari. Bahkan orang yang ada sesuatu dalam jiwanya dikatakan sakit jiwa, disabilitas mental itu. Lah jiwa inilah yang oleh Allah dikatakan tiap-tiap jiwa ada penjaganya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Kemudian jiwa kita Bapak Ibu dalam Al-Quran surah Az-Zumar Allah menjelaskan ketika kita tidur jiwa kita dipegang oleh Allah. Ruhnya ada di badan, fisiknya ada di atas tempat tidur, tapi jiwanya dipegang oleh Allah. Begitu kita akan bangun, jiwanya dikembalikan oleh Allah. Kalau belum takdirnya meninggal. Kalau takdirnya meninggal, maka jiwanya dikembalikan kepada Allah dengan ruhnya. Sehingga ketika dibangunkan oleh keluarga kita, badannya oyak kabeh. Dikuga kening oyak kabeh, berarti ninggal. Sikile cekeli atis, cengloke atis. Irunge wis metu ora metu ambekane. Ah, kayung ora percaya. Ngundang Pak Mantri atau Bu Mantri kan begitu ya Pak, karena kita kan tidak tahu ilmunya gitu. Coroti mripate ganing ora kemedet berarti ninggal. Sebab lamun apen-apen Pak, apen-apen sare atau apen-apen ninggal, coroti mesti kemedet. Orang ngantil bukti kenal.
putrane jenengan gugah ora tangi-tangi. Coroti mesti kedep-kedep, ora gelem melek karena masih sadar silau. Kalau udah meninggal sudah ndak bisa kedep-kedep. Itu termasuk langkah terakhir membuktikan seseorang meninggal atau tidak. Ini teorinya dari ahli kesehatan. Lah jiwa ini juga yang ketika tidur itu bisa berinteraksi dengan jin. Makanya mungkin Bapak Ibu pernah mimpi ke tempat-tempat yang belum pernah panjenengan kunjungi. Karena apa? Mungkin ketika tidur belum berdoa. Apa sebabnya? Banyak orang yang mau tidur tidak niat tidur. Niatnya apa sih? Nonton TV. Tapi TV ini sing nonton. Akhirnya ngimpine ngendi-ngendi orang. Barang tangi keder. Nyong kayak ngimpi keder. Mau lagi uncang-uncang ning Sakinah Tanjung. Nembe dibakar sate wis ngali ning tiru keder bae dhewek kok. Serang-serangan ngendi-ngendi ora. Ini karena apa? Tadi tidurnya tidak niat tidur. Jiwanya kemudian diajak jalan-jalan oleh jin. Berinteraksi dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian yang ketiga, ruh. Lah ruh inilah yang tidak bisa dipelajari. Makanya Allah menjelaskan tentang ruh, ilmunya ada pada Allah dan kita hanya diberi pengetahuan sedikit. Kalau dalam komputer, ruh itu adalah listriknya. Komputer ada listriknya, ada fisiknya, dinyalakan nyala. Tapi programnya tidak ada, tidak bisa dipakai, Pak. Orang ruhnya ada, fisiknya ada, jiwanya sakit, tidak bisa dipakai. Makanya kan jalan-jalan itu kan ngalor ngidul ngetan ngulon tanpa tujuan. Karena programnya bahasa komputernya hang, kena virus. Kalau komputer kan gampang tinggal dipasangi antivirus gitu kan. Kalau orang kan perlu terapi dan perlu dukungan orang-orang sekitar. Kemudian siapa yang menjaga jiwa kita? Dalam Al-Quran surah Al-An'am Allah menyampaikan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum khafaduh. Dan Allah yang maha kuasa mengirimkan atas manusia para penjaga. Di Al-Quran surah Al-Infitur sudah kita kaji wa inna alaikum lahafidin. Sesungguhnya ada atas kalian ada para penjaga. Ibnu Katsir ketika menjelaskan Al-An'am itu para penjaga khafadu itu yang ada di depan dan di belakang. Ada di kanan dan di kiri. Yang di kanan di kiri itu dalam Al-Quran disebut dengan kiroman katibin. Yang populer dalam pelajaran agama itu disebut dengan rokib dan atid. Rokib itu secara bahasa artinya yang mengawasi. Atid itu yang mencatat. Apa yang dicatat dan diawasi? Apa yang kita kerjakan. Wa inna alaikum lahafidin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Lalu para penjaga ini apa yang mereka lakukan? Mereka menjaga manusia atas izin Allah. Sehingga Bapak Ibu tidak usah heran ketika menyaksikan sebuah peristiwa, ada orang ketabrak mobil, kemudian terpental badannya lewat di atas mobil yang ditabrak itu. Orang berpikir pasti meninggal. Liganing jenggelek melayu ngedak supire misalnya. Orang ngomong, kenyong motornya lironi misalnya begitu. Itu karena Allah yang menghendaki begitu. Malaikat penjaga oleh Allah telah ditugaskan untuk menyelamatkan orang ini karena apa? Kontraknya belum selesai. Saya cerita lagi yang menimpa saya Bapak Ibu. Di 2006 ketika diajak untuk nengok salah seorang jamaah yang dirawat di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Sampai di tikungan Pasar Ciledug, saya mau mendahului mobil yang truk yang membawa semen itu yang panjang gandengan. Saya lupa, mesti ada tulisannya awas gandengan gitu kan. Saya mau menyalip di tikungan. Begitu sudah mau nyalip dari arah sebelah barat
banyak motor. Pikiran saya kalau saya teruskan, saya ditabrak oleh motor-motor itu. Hanya saya riting, kemudian agak mepet ke trik itu. Ternyata yang belakang goyang. Begitu yang belakang goyang, nenggor motor. Hitungan detik saya kehilangan kesadaran. Begitu sadar, sudah nyangkol di bawah trik gandeng itu. Trik gandeng itu kan ada ininya, yang kayak amben ranjang itu. Tangan kirinya nyangkul begini, kaki kanannya nyangkul ke sana. Kaki kiri di bawah, jadi keseret-seret itu. Dan saya melihat di belakang itu, di belakang helm saya roda trik itu persis di belakang helm saya. Sehingga saya berpikir kalau saya jatuh ya saya tidak ngomong di sini malam ini, Pak. Karena begitu jatuh kan roda itu lewat di atas saya. Dan jangankan saya yang saya tidak kurus ya, Pak, tapi gepeng gitu kan. Yang gemuk aja kalau kena listrik ya selesai gitu kan. Teorinya kan begitu. Kemudian saya tepuk tangan manggil orang-orang pinggir jalan agar mereka memberitahu supirnya bahwa saya ada di bawah. Sampai kemudian supirnya diberitahu ada orang di bawah. Begitu berhenti, saya melepaskan pegangan, jatuh. Kemudian supirnya datang, "Pripun Mas?" Saya bilang, jatuh Pak. "Oh alhamdulillah." "Bisa nih sampean alhamdulillah." "Alhamdulillah jenengan tidak meninggal dunia." "Alhamdulillah juga," saya bilang begitu. Sampai suudon gitu Pak. Wong tiba kok di alhamdulillah begitu kan ya. Lah ketika teman-teman datang ke rumah untuk membesuk saya, mereka tanya, "Pak Misbah, bisakah diulangi?" "Apa? Tenggor trik maning terus jenengan loncat mono." Saya bilang enggak bisa Pak, saya bukan pemain film action itu kan. Pakai stuntman enggak bisa. Nyantolnya saya di trik itu bukan atas kehendak saya, karena begitu ketenggor, hitungan beberapa detik saya kehilangan kesadaran. Jadi sempat tidak sadar, tahu-tahu sudah nyangkol. Saya semakin percaya dengan informasi Allah bahwa Allah mengirimkan para malaikat penjaga. Makanya kalau nonton di TV acara kecelakaan yang orangnya selamat, saya tidak heran Bapak Ibu, karena Allah sudah cerita. Yang heran itu diberi kesempatan begitu tetap tidak mau taat. Itu heran. Wis ketabrak orang sudah mati tetap orang taat, itu heran itu. Harusnya kan ini kesempatan yang luar biasa dimanfaatkan untuk taat kepada Allah. Beda halnya ketika kemudian tabrakan, ajalnya datang, maka akan datang malaikat berikutnya. Yang Allah menyampaikan hatta idza ja'athum rusuluna yatawaffawnahum, sampai kemudian ketika datang waktu kematiannya, kami utus utusan kami. Lah ketika datang malaikat pencabut nyawa ini, yang menjaga tidak akan nolongi kita karena sudah selesai tugasnya. Jadi jangan bayangkan antara malaikat penjaga dengan malaikat pencabut nyawa, begitu datang tarung dulu begitu. Nanti kalau kalah di bawah, tidak. Begitu dia yang datang sudah, penjaganya tidak melakukan apapun karena memang sudah bagiannya. Makanya dari ayat ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak panjenengan jangan pernah merasa sendirian. Karena ketika panjenengan merasa sendirian, panjenengan cenderung berbuat dosa. Harus selalu merasa ada yang menjaga panjenengan. Kanan kiri, depan belakang. Kemudian ada Allah SWT. Kenapa orang sering mengatakan lah mumpung sepi, buka HP, nonton YouTube kayak yang pengen rada sing seger-seger kayak malah kasih nguruh iki. Nah, ada malaikat penjaga kok malah ngasih nguruh primen Bapak Ibu. Jangan. Makanya sampai Allah menyampaikan la khairu fi katsirin min najwahum. Tidak baik berbisik-bisik karena ada malaikat yang jaga yang tahu. Ini Bapak Ibu, jangan pernah merasa sendiri. Kemudian di dalam hadis qudsi Rasulullah juga bercerita bahwa malaikat-malaikat penjaga ini akan pulang menghadap Allah di waktu asar dan di waktu subuh. Maka tolong sekali, sesibuk apapun jaga sholat asar. Allah mengingatkan hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Sesibuk apapun,
Pak nembe nyiram bawang primen, nembe ke seor ada nasar, ya balik. Kalau ndak ya kita kira-kira. Kan sekarang sudah canggih, HP-nya ada waktu sholatnya ya Pak ya. Kira-kira nyiram bawang saya perapat, lekas jambira, pragat jambira, asar kurang berang menit misalnya begitu. Jangan begitu nyiram bawang seor adan sing ganyame sing adan. Orang ngerti lagi nyiram apa adan. Dongeng kok ngenteni nyong pragat itu kan ya. Kita yang salah. Kira-kira pekerjaan tanggung ya nanti, atau kerjakan begitu adzan segera. Karena Allah minta hafidu. Apa sebabnya? Ketika waktu asar malaikat penjaga datang menghadap Allah dan Allah akan bertanya, sedang apa hambaku ketika engkau tinggalkan? Jangan jawabannya lagi nyiram bawang, lagi ngitung duit. Bukan tidak boleh, tapi begitu adzan fas'au ila zikrillahi wa darul bai, tinggalkan. Ini dijaga. Kemudian yang kedua, sholat subuh. Malaikat siang akan datang pada waktu subuh, malaikat malam akan datang kepada Allah ketika asar. Pertanyaannya sama, ketika menghadap Allah, pertanyaannya sedang apa hambaku ketika engkau tinggalkan. Jangan sampai ketika subuh ditanya sedang apa, sedang mancal sarung. Karena apa? Katisen, udan benger kicak sih. Dilawan Bapak Ibu, rasa malasnya dilawan. Jadi malas itu ya musuhnya kita yang bisa mengalahkan kita. Ini in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Demikian. Kalau ada pertanyaan disilahkan. Di dalam tafsir disebutkan malaikat yang mengikuti kita disebut dengan malaikat hafadhoh, Pak. Iya, hafadhoh itu penjaga. Kemudian raqib atid itu yang mencatat. Jadi depan belakang itu hafadhoh, kanan kiri itu yang mencatat. Di ayat lain Allah menyampaikan duduk-duduk di atas pundak kalian. Jadi ada 4. Kita itu dikawal oleh 4 malaikat. Tapi tidak usah pakai logika Bapak Ibu. Pak angger wong siji papat berarti ana wong 10 miliar malaikatnya pira Pak? Nggak usah pakai logika begitu. Ini perkara gaib. Sebab yang namanya iman itu penerimanya hati, bukan akal. Makanya kenapa Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya? Karena apapun perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak menggunakan logika. Disuruh hitam di usia yang lanjut, laksanakan. Tidak bertanya, bisa nih orang sing gemien kan begitu. Iya kan begitu Pak ya? Putranya baru lahir, disuruh bawa ke Makkah, dari tempat yang sekarang disebut dengan Palestina. Tidak tanya. Lama tidak ketemu, kemudian mengunjungi putranya, malamnya mimpi suruh nyembelih, ya laksanakan. Ini namanya iman. Jadi ketika Allah menyampaikan ada malaikat-malaikat hafadhoh, kita meyakini keberadaannya. Dan kenapa dibuat gaib Bapak Ibu? Itulah keimanan. Karena rukun iman yang 6, 5 gaib, hanya 1 yang tidak gaib. Kitab Allah tidak gaib. Al-Quran, Allah gaib, malaikat gaib, Rasul bagi para sahabat tidak gaib, bagi kita gaib. Hari akhir gaib, qadar baik dan qadar buruk gaib. Kenapa saya menegaskan ini Bapak Ibu? Karena orang kalau tidak merasa diawasi oleh malaikat, tadi cenderung berbuat dosa. Yang kedua, kalau tidak cenderung berbuat dosa, mohon maaf ini, mungkin bapak-bapak tidak banyak, tapi anak-anak, ada orang yang dalam bahasa orang kampung saya kecing. Tahu kecing ya Pak ya? Kecing kowe wedi keliwat. Wedinan. Iya, bukan kencing tapi kecing. Penakut. Wong ning omahe dheweke pan wudu, dater. Iya, mending bocah
wis di bojo, bojone cerita ari bojo lanange, suamine pan wudu nggih yo nyong datar pan wudu. Dadi wong lanange sing wedi, Pak. Bisane sih. Wis pokoke wedi gitu kan. Ini karena apa? Tidak merasa ada yang menjaga. Hafadh. Tapi kalau merasa begitu tidak akan takut. Apalagi ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau siapa namanya dalam tafsir disebut dengan malaikat hafadh. Kalau yang mencatat dalam Quran disebut dengan Raqibun Atid. Kalau dalam bukunya Dr. Taufik Pasiyat, Raqibun Atid itu tidak hanya malaikat, Pak. Tapi otak kita. Otak kita itu disebut dengan Raqibun Atidun. Kenapa? Karena tidak ada satu kata pun, tidak ada satu perbuatan pun yang tidak terekam oleh otak kita. Kenapa Raqib? Karena mengawasi. Kenapa Atid? Karena otak merekam apa yang kita kerjakan. Jadi selain malaikat digunakan untuk itu. Begitu Pak Ali. Iya. Yang pengawas yang kanan kiri, Pak. Jadi kanan kiri itu pengawas. Makanya bahasanya Raqibun Atidun. Raqib itu yang mengawasi, Atid itu yang mencatat. Itu yang kanan kiri. Tapi yang depan belakang itu penjaga, menjaga fisiknya, bukan menjaga jiwanya. Kenapa menjaga jiwanya? Karena jiwanya diberikan kemerdekaan. Kata Allah dalam Al-Kahfi itu kan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Yang mau iman silakan, yang mau kafir silakan. Bukan dijaga aja pada kafir, tidak. Yang dijaga adalah fisiknya. Makanya kenapa Bapak Ibu bisa bayangkan, kita itu tubuhnya banyak lubangnya kan, hidung, mulut, telinga, dan yang lain-lain. Kenapa ketika tidur tidak ada satu tikus pun yang masuk ke lubang kita? Karena Allah yang menjaga kita, Bapak Ibu. Jenengan dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya hafadh itu yang dijaga adalah fisiknya, bukan jiwanya. Jiwanya merdeka. Nanti kalau jiwanya dijaga semua, tidak boleh kafir, nanti iblis tugasnya apa? Makanya kemudian Allah memberikan software berupa al-qalbu. Lah di al-qalbu inilah bermain dua hal. Yuwaswisu fi sudurinas, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah 97-98 Allah menyampaikan, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika." Jadi malaikat Jibril datang pada hati panjenengan memberikan motivasi. Engko bengi pan tahajud. Korin tekani ati. Ajak lagi atis. Jam 3 wis ngelilir. Pan tahajud, korin bisiki maning 5 menit maning bikin. Ora bisa nyong tak tahajud. Begitu Allahu Akbar manjing ning pikiran, aduh, ke mau obat bawang durung tak tuku ya. Akhirnya kacau bacaannya sini Pak. Ndak, saya lagi sholat. Datang lagi dalam hati, ngalem wong sabanjaratma nyenengan paling khusyuk tahajudnya. Iya ya, wis bubar pahalane. Dia tidak akan pernah menyerah. Kalau tidak, ngesuk ketemu kancane cerita, nyong mau bengi tahajud tuh. Iya ya, wis bahaya Pak. Dia tidak akan pernah menyerah. Makanya kata Allah, wa imma yang zakunaka syaitonu naskun fasta'id billah. Ini Bapak Ibu. Jadi jelas kita dijaga fisiknya oleh malaikat atas izin Allah, tapi jiwa kita diberikan kebebasan. Makanya kalau ada yang bermaksiat, itu pilihannya sendiri. Sehingga Allah menyampaikan, man amila sholihan falinafsi wa man asaa falaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya, siapa yang berbuat buruk juga untuk dirinya. Allah tidak pernah menganiaya hamba-hambanya.
Dicatat Bapak Ibu. Allah tidak pernah menganiaya hamba-hambanya. Artinya apa? Kalau nanti ada yang masuk neraka, dia memilih sendiri, bukan Allah yang mendolimi dia. Demikian, mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Saya kembalikan pada Pak Ahmad. Ya, jazakumullah khairan katsir. Para jamaah sekalian, marilah taklim pada malam hari ini kita untuk bersama-sama saling mengisi, saling memberikan yang terbaik buat kita semua. Karena ada mutiara salafus Ustaz, salafus soleh. Engkau akan dikuasai harta jika harta itu engkau tahan atau tidak disedekahkan. Namun jika engkau menginfakkannya, maka harta itu akan menjadi milikmu. Para jamaah sekalian, itu perkataan salaf. Khairul qurun qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Salafus soleh itu generasi setelah tabi'ut tabi'in. Betul tadi? Nah, itu perkataannya banyak, namun kita kurang memahami dan kurang melihat. Maklum, apalagi generasi para sahabat. Para salafus soleh itu generasi yang mana beliau melihat para sahabat. Para sahabat melihat, itu namanya generasi para setelah sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, itulah para jamaah sekalian, mari kita ajak saudara-saudara kita, ajak family kita, kakak kita, bila itu mertua kita ajak untuk taklim bersama-sama. Karena mumpung Ustadz Misbahuddin jauh-jauh dari sana berkenan memberikan kesempatan buat kita semua. Ya Pak ya, ini kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita, ambil kesempatan itu. Ambil mumpung beliau masih diberi kesehatan. Ya. Kita ingat saudaraku sekalian, Syekh Ali Jabir 44 tadi umurnya ya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara kita kemarin Abu Jibril yang dari Jakarta diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mumpung beliau masih sehat bugar, mari kita doakan bersama dan raih kesempatan itu untuk amal baik kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.